Gusti Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih sejatine. Muslimin ingkang kinasih, para werda lan taruna ingkang jaluk lan pawestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MF Official yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada perjalanan kami kali ini, kami masih ditemani oleh Bapak Agus, ya. Lokasinya ini di Gua Dempok nih. Gua Dempok. Nah, gua yang ada di sebelah mananya Jati Jajar ini, Pak? Boleh dikatakan pintu masuk. Pintu masuknya ya, pintu masuk ke Jati Jajar. Nah, Terminal baru. Terminal baru. Nah, ini konon katanya gua ini mungkin jarang orang yang tahu ya, Pak ya. Betul. Jarang sekali orang yang tahu tentang Gua Dempok ini. Ya, maksudnya bukan Gua Dempok yang jadi wisata ya, ini ada di lain sisi lagi. Dan di tempat inilah yang sering digunakan untuk praktek-praktek pesugihan atau ritual-ritual mengundang harta karun. Kita langsung tanya aja ke Bapak Agus nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ini. Oke, melanjutkan. Ini di mana nih, Pak? Mungkin Jadi Gua Depok ini berawal ketemu itu kan penambang batu kapur, tembus dengan gua yang alam. Beliau almarhum namanya Mbah Resat Dempok. Mbah Resat. Mbah Resat Dempok. Ya. Nah, kemudian dengan perjalanan Gua Dempok ini ketemu 1951, ini otomatis dengan penambang-penambang batu kapur akhirnya mengembang sampai buat lagi gua didikan arah ke Gua Intan. Nah, disinilah tempat pedagang Jati Jajar, objek wisata Gua Jati Jajar dulu sempat dikasih uang. Satu tas itu berapa gepok kurang tahu, lah itu dikasih oleh ya ibu-ibu lah ataupun kaum ibu-ibu ngasih uang, tapi ternyata uang tersebut ditolak karena tidak yakin bahwa itu yang ngasih dari makhluk-makhluk yang halus. Tapi nggak taunya dengan alasan seperti itu saya tanya, memang enggak lah, wong itu ada kerabat saya. Nah, sekitar 1 bulanan baru ngaku bahwa yang ngasih masih ada kerabatnya, betul, itu dari Mbah Manten Ireng. Nah, kebetulan Mbah Manten Ireng ini terah dari Eyang Singondanu. Jadi Eyang Singondanu berawal punya anak satu di desa Demangsari, ya di kecamatan Ayah ini, itu perempuan, tapi ya saya kurang tahu persis atau memang ini budaya apa terkutuk atau bagaimana menjadi bangsa alus yang boleh dikatakan bahasanya peri, Pak Ustadz. Peri ya? Ya, peri. Ini memang menjadikan heboh untuk Jati Jajar di Gua Dempok. Masya Allah. Ini yang dari ujung kulon, Banten, luar Jawa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini seringkali mengadakan mau mengambil uang, bahasanya mau mengambil uang, harta uang itu yang dikejar-kejar. Tapi sempat sampai saat sekarang pun belum bisa dinyatakan karena begitu ya berhasil. Tapi ada salah satu pernah saya itu mengantar orang dari Pekalongan, Pak Haji siapa, Aimin apa siapa itu acara dari jam 10 saya antar kemari, saya pasrahkan dengan juru kunci yang megang sini, Mbah Tutur. Kemudian dipasrahkan sekitar 2 jam, jam 2-an malam itu datang 4 peti itu. Kemudian ini bagian kamu, tapi ya belum sekarang, harus punya kamar khusus, itu dari pihak leluhur sini, Ibu Dariah itu. Lembutnya itu ya? Iya, itu seperti itu awal ceritanya. Jadi langkah-langkah yang ke depan ini memang belum bisa
pada berhasil mengangkat uang tersebut. 4 peti udah muncul tapi nggak berhasil dibawa pulang Iya. ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu yang dimaksud kamar khusus ini maksudnya bagaimana Pak? Untuk apa itu? Ya itu ikatannya mungkin apa ya, kita harus istilahnya untuk suami istri. Oh, jadi manusia Jadi harus mau mengawini, mungkin, iya, menikahi betul. lembut itu ya. Ya. Makanya harus mempunyai kamar khusus ini mungkin sewaktu pertemuan ya harus di kamar khusus. Tidak. Oh, Ya. gitu ya. Gitu, ya. Menarik ini teman-teman ya. Kita mungkin lihat dulu ya tempat yang biasa dijadikan ritual. Boleh Ya, dilihat Pak? monggo, monggo. Kalau wilayahnya sih mungkin bukan hanya di sini saja, mungkin sudah tidak terawat ini. Karena sudah Oh, ini banyak minyak-minyakan nih. iya. Kemenyan juga. Bambu. Ini sih biasanya minyak nopo nggih? Duyung nopo Ada nggih? duyung, ada fambo. Oh, Ya, ini di sini juga. duyung fambo. Oh, kirain lagi di syuting. Udah. Ini duyung, fambo. Kelapa ya. Ya, Ini juga. kayaknya ada kain kafan juga deh. Ada kain kafan. Boleh diambil nggak sih Pak? Apa? Ininya. Oh, Boleh monggo. kita lihat nggih? Nggak apa-apa. Kain kafan. Lihat Pak Abu Jembreng. Beliau bagian jembreng-jembrengin ya. Ini juga. Bukan lu keramik sih. Ini kafan apa nggih? Nggih kayaknya sisir. Sisir. Daun. Ya, pengilun ini juga sama. Jadi kan komplit biasanya ada persyaratan, ada lipstik lah. Oh, ada Untuk sisir ya. Kosmetik. Sisirnya nggak nyisiri itunya mungkin. Kosmetik. Rata-rata ritual pasti pakai fambo Fambo sama dengan duyung. duyung ya. Duyung Iya. bambu. Ya kadang-kadang juga orang yang ada yang mengatakan ada japaron, misik lah segala macam yang dipakai. Tergantung Cuma kan ya. nggak ditinggal. Kalau ini kan ditinggal fambo dengan duyung. Apa itu Pak? Ini kemenyan Kemudian dibakar. Jadi masih munggah-munggah itu ya. Tiga gunung. Ya kan Ini kan batu. Ya mengering. kemenyan Ini nih, ini Kemenyan batu. mengering. batunya mengering. Mengering, dibakar mengering. Kita mau nanya-nanya lagi nih ke Bapak Agus ya. Yang pertama kali nemukan ritual pesugihan di sini sebenarnya siapa sih, Pak? Jadi pertama itu pedagang sini, pedagang asongan lah, objek wisata Gajah Jajar. Itu sempat dikasih uang satu tas, itu tas besar, ya berapa gepok itu nggak tahu. Itu memang menolak. Tapi bahwa orang itu menolak, yang ngasih justru istilahnya bahasanya masalah percintaan ini, cinta lah bahasanya ya, senang dengan orang tersebut. Lembutnya senang sama orang itu. Iya, namanya Ibu Daria. Nama lembutnya dari ya? Iya. Ibu Dari ya? Iya. Jadi awalnya itu bukan karena ada ahli supranatural datang ke Bukan, sini, bukan? bukan. Karena pedagang asongan itu. Iya. Nah, menolak dengan tolakan itu asal setiap datang sholat di masjid apalagi tidur mesti disamper sama Ibu Daria, mesti disamper ke situ. Didatangi ya? Iya. Wujudnya kayak apa Pak kalau kata? Cantik, Cantik. cantik. Tapi macam kayak gitu kan bisa cantik bisa tua. Iya. Iya kan? Nggih. Ya, setelah kayak gitu, itulah di situ akhirnya Gua Dempok ini heboh masalah rebutan uang, siapa yang mau ngambil silakan. Nah ini dari ujung kulon bahasanya Banten sampai luar Jawa, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan ini pernah ada salah satu mungkin dari Padepokan apa saya kurang tahu, ada salah satu Habib Ustadz maaf Nggih. itu orang spiritual dari Kebumen, itu mau ngangkat uang tersebut itu menggunakan pakai alat serban itu. Jadi memang, ya memang kelihatan, cuma kelihatan hanya sinar, bukan merupakan wujud uang, baru kelihatan sinar saja, belum bisa mewujudkan uang. Itu sempat seperti itu. Dari paparan
kisah yang tadi diceritakan oleh Bapak Agus, Masya Allah sangat menarik ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak teman-teman sekalian. Apakah jin itu bisa memunculkan uang atau mengambilkan harta untuk manusia atau tidak? Sebenarnya bisa kita lihat di juz 17 surat Al-Anbiya, itu juga di juz 23 surat Shad, ya, bahwasanya ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu kan beliau memang diberikan mukjizat ya, ditaklukkan seluruh raja-raja jin untuk mengabdi pada Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya, karena Rasul saat itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ya, belum lahir Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya wajib bagi seluruh jin dan manusia saat itu untuk mengimani Allah sebagai Tuhan mereka dan mengimani Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai Rasul dan Nabi bagi mereka saat itu, termasuk jin ya. Tapi di sini kan Nabi Sulaiman hanya untuk kalangan Bani Israel saja, termasuk jin-jin yang memang sudah Allah taklukkan. Nah, di kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada jin namanya jin ghawas ya. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas. Kami telah taklukkan setan-setan dan juga al-banna, mereka ya pemahat-pemahat, ahli pembangunan gedung-gedung dan istana. Itu jin ya, ada yang ahli bangunan juga. Dan ghawas, jin yang memang pintar untuk menyelam. Nah, jin ghawas ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, mereka biasanya mengambil permata-permata serta mutiara-mutiara, perhiasan-perhiasan yang ada di dasar lautan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, diambil untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau hal ini, dalil ini dijadikan pembenaran praktek-praktek pesugihan, itu tidak betul. Karena beliau punya mukjizat, beliau Nabi, beliau Rasul. Kita kan manusia biasa, banyak dosa. Karomah aja belum tentu dapat, maunah juga belum tentu Allah tolong ya, Allah berikan, apalagi mukjizat, niru-niru Nabi Sulaiman, siapa kita gitu. Nah, tapi kalau tadi yang diceritakan oleh Bapak Agus bahwasanya syaratnya itu nun sewu harus dengan mengawini napa nggih? Mengawini napa menikah. Ya. Ikatan pernikahan nggih sama lelembut itu ini sangat mungkin terjadi. Dan enggak hanya di sini saja lelembut siapa tadi Peri Budariah yang namanya. Ya, tapi juga yang terkenal adalah pesugihan Nyi Blorong yang katanya juga harus ada ikatan perkawinan dengan Nyi Blorong itu sendiri. Nah, hal ini memang bisa. Mungkin tak bertanya lagi, apa bisa manusia itu menikah sama jin? Bisa. Para ulama terdahulu sudah membahas hal ini. Termasuk di dalamnya Imam Malik. Imam Malik itu memakruhkan manusia itu untuk menikah sama jin. Kenapa? Khawatir kalau ada orang zina, ya, wanita hamil, kemudian karena dia ingin menutupi dosanya itu, kemudian dia mengatakan aku dihamili jin. Ini bisa bahaya. Ini bisa bahaya. Makanya tidak boleh, sebenarnya tidak boleh menikah sama mereka. Ya, kalaupun menikah untuk supaya jin itu memberikan harta, ini yang disebut sebagai istimta, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Itu ingatlah ketika Allah menghimpun manusia dan jin, Allah tanya kepada jin, qad istaktsartum minal ins, kenapa ya kamu jin banyak sekali menyesatkan manusia? Maka yang jawab bukan jin, yang jawab adalah wali-wali atau teman-temannya dari bangsa manusia yang dulu sudah ada perjanjian sama jin. Wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah teman-temannya dari bangsa manusia, ya Allah, wahai Tuhan kami, ya, kami telah saling menyenangkan satu sama lainnya. Ya, apa yang dimaksud istimta di sini? Jin mendapatkan pengagungan dari manusia, ya, diantaranya juga dengan dia mendapatkan kenikmatan karena dinikahi oleh manusia. Manusia juga dapat kenikmatan dari jin dengan diberikan harta yang melimpah. Ini tidak dibenarkan. Lalu gimana solusi syariat yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan memperbanyak istighfar? Dijelaskan dalam surat Nuh. Ya. Di dalam surat Nuh Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Mintalah ampun kalian kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan untuk kalian, akan memperbanyak harta serta anak-anak kalian. Ini petunjuk Al-Quran supaya kita mendapatkan
harta yang barokah dan banyak dari Allah Ta'ala. Selain itu juga banyak istighfar serta sedekah subuh. Ya, sedekah setelah subuh, sedekah dengan harta yang paling kita cinta, maka insya Allah Allah akan berikan berlipat ganda gantinya. Ya, ini hubungan jual beli kita dengan Allah Ta'ala. Dan ketika Allah ganti, pasti nggak akan bikin kita kecewa, akan berlipat-lipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Kita mau bakar jimat-jimat yang ada di sini. Ayo, bismillah. Kita mau bersihin sampah dulu ya. Sesuai saran netizen, katanya jangan dibuang sembarangan. Siap. Saran yang bagus kami terima. Kita mau bersihin sampah-sampah ini yang ada di sini. Bekas-bekas fanbook. Mana sih, Pak? Ini banyak. Ini kita buangin aja nih. Di sana juga kamu tuh dapat 1 kilo. Eman-eman alamnya. Betul. Jadi kotor ya, Pak. Ya karena udah manusia ya, seperti ini. Bu. Ini pakai ini aja, pakai. Udah tutupnya lu. Mesti mulai lah. Iya. Ya, bismillah. Bismillah. Banyak nih. Skresek. Sof, lihat. Belum yang di sana, ini baru yang di sini, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai waktu ya. Nih. Bukan kuat, enggak kuat. Keras ini. Iya. Bu. Panas. Kita dapat harta karun banyak nih. Sakrasak. Limpah itu. Oh, akeh pisan, Bob. Kita buang ya. Bismillah. Nih. Cuci tangan dulu. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Nikmat penglihatan pada mata kita, pendengaran pada telinga kita, udara segar yang kita hirup, segala lintasan perasaan yang melintas di hati, dan segala nikmat yang tak pernah kita sadari untuk mensyukurinya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Banyak manusia yang lalai bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya. Dialah yang dapat menjadikan air mani yang hina menjadi tubuh sempurna dan indah seperti kita sekarang. Dialah yang memberi rezeki kepada setiap burung-burung yang terbang di udara, ikan yang berenang di samudra, hewan buas di belantara rimba, hingga semut yang ada di liang-liang mereka. Dan seluruh makhluk di penjuru alam raya ini tak luput dari penjagaan Allah dan jaminan rezeki darinya. Betapa maha lembut Allah, tatkala Dia disekutukan dengan bangsa jin untuk pesugihan, Dia masih memberikan tangguh dan senantiasa menanti manusia itu bertaubat kepadanya. Hambaku, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Tak peduli seberapa besar dosamu kepadaku,
Aku akan menerima tobatmu selagi engkau bertobat di sisa umur yang telah aku tangguhkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mengalir detik demi detik. Namun, di saat yang bersamaan, banyak manusia yang membalas kenikmatan itu dengan berbagai kemaksiatan.